karena satu-satunya Sultan Banten yang mampu memajukan Banten beliau. Maka sempat-sempatnya nama Sultan Agung diabadikan dalam sebuah karya sastra yang dibuat drama di sana, dibuat opera, dan nama beliau itu Agong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kiai Menjawab, ruang dialog keislaman yang menghadirkan para kiai dan ulama untuk menjawab persoalan-persoalan umat. Program ini dipersembahkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten di bawah naungan Lembaga Taklif Wan Nasr Nahdlatul Ulama LTNNU PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Tadi sangat menarik sih Kiai terkait dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Ini kan merupakan salah satu pemimpin di Kesultanan Banten. Nah, seberapa jauh sih Kiai mengenal tentang kepemimpinannya dari Sultan Ageng Tirtayasa ini? Karena kalau tidak salah, Sultan Ageng ini merupakan pemimpin yang tegas dalam politik dan juga memadukannya dengan keilmuan keagamaannya. Sebenarnya Pak Kiai. Baik. Sultan Ageng Tirtayasa ini sebenarnya populer di tahun 1671 karena beliau mendirikan villa ataupun istana kecil atau keraton kecil di daerah Tirtayasa yang sekarang masuk ke Kecamatan Tirtayasa. Nah, beliau itu mendirikan keraton itu dikelilingi oleh kanal atau dalam bahasa Nusantaranya itu tirta yasa gitu ya. Jadi tirta itu air, yasa itu saluran. Jadi saluran air. Nah, keratonnya ini dikelilingi oleh banyak sungai. Sungai Ciujung, Sungai Sultan, dan juga Sungai Cidurian di sebelah timur kalau nggak salah, bukan sebelah timur, sebelah selatan dari keraton, jaraknya itu sekitar 5 kilo, itu ada namanya Kali Cidurian atau Sungai Cidurian. Intinya, keraton yang dibangun oleh Sultan Ageng Tirtayasa itu mencerminkan spektrum pemikirannya itu luas. Karena sebelum menjadi sultan, beliau itu pernah mukim di Eropa selama 2 tahun. Dan pernah belajar di Turki, belajar tentang militer, belajar tentang teknik membuat meriam, alat senjata ya, meriam, dan juga falsafah negeri itu, dan lain-lainnya, sehingga Sultan Ageng Tirtayasa itu banyak dikenal oleh publik Eropa dan bahkan di opera di Inggris, semacam tempat pagelaran sandiwara ataupun drama atau novelet atau apalah gitu. Itu sempat-sempatnya nama Sultan Agung diabadikan dalam sebuah karya sastra yang dibuat drama di sana, dibuat opera, dan nama beliau itu Agong. Agong itu mungkin mengambil dari kata Sultan Agung Tirtayasa atau nama lain dari Sultan Abdul Fattah. Kenapa justru Sultan Abdul Fattah tidak masyhur? Karena pelafalan orang Serang ataupun orang Banten umumnya agak kesulitan, susah betul memanggil Sultan Abdul Fattah tersebut. Nah, jauh sebelum menjadi sultan dan sebelum ditabalkan menjadi sultan pengganti daripada ayahnya Sultan Ma'ali Mahmud Kenari, beliau itu bernama Pangeran Surya. Pangeran Surya ini punya adik banyak, Pangeran Kulon, Pangeran Ilen, Pangeran Kidul, dan lain sebagainya. Pangeran Surya ini dulu sebelum ditabalkan itu berkuasa di Kadipaten Karawang, karena Karawang itu masuknya wilayah Banten. Karawang, Bekasi itu termasuk wilayah Banten. Adapun ini Batavia itu masih dikuasai oleh VOC. Betul. Dan Tangerang yang
di tembok dengan benteng tersebut, Benteng. itu masuknya wilayah Batavia. Sedangkan di luar benteng, di luar Kali Cisadane, itu wilayah Banten. Nah, dulu Pangeran Surya ini bermukim di Karawang tersebut dan menjabat sebagai Adipati Kadipaten Karawang di bawah kekuasaan Sultan Abdul Mafair Abdul Qadir Kenari. Kemudian karena wafatnya ayahnya di tahun 1651, beliau naik tahta. Dan tidak lama setelah naik tahta tersebut, beliau mendapatkan gelar Sultan dari Syarif Mekah. Dan Syarif Mekah itu berasal dari Kesultanan Turki Utsmani. Waktu itu kemungkinan sultannya Turki tersebut, kalau tidak salah, Sultan Abdul Majid kalau nggak salah ya. Tapi nanti kita cek lagi. Yang jelas gelar Sultan Abdul Fath itu berasal dari Turki melalui Syarif Mekah. Baik, berarti pemimpin-pemimpin zaman dahulu itu memang mereka mempunyai intelektual yang sangat mumpuni, baik dalam keislaman atau keagamaannya, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Tadi kan contohnya Sultan Ageng itu ahli hukum dan juga segala-gala, bisa militer bahkan tadi ya. Berarti ini kan memang seharusnya harus diresapi oleh santri ataupun warga Banten khususnya pada saat ini yang sedang menjabat dalam organisasi. Nah, gimana sih Kiai untuk bisa meneladani tadi ya kepemimpinan salah satunya Sultan di Banten ini adalah Sultan Ageng Tirtayasa untuk warga Serak ataupun warga Banten atau santri bahkan yang sedang mengelola organisasinya. Kiat-kiatnya harus jadi pemimpin tuh yang meneladani Sultan Ageng Tirtayasa seperti apa Kiai? Sebenarnya yang perlu dipetik dari perjalanan kehidupan Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah kejeniusan dalam mengelola dan menata pemerintahan Kesultanan Banten. Karena satu-satunya Sultan Banten yang mampu memajukan Banten beliau, maka dikenal sebagai zaman keemasan Banten itu di tangan beliau. Masa kemasan itu Sultan Ageng Tirtayasa. Kenapa sampai seperti itu? Karena Sultan Ageng Tirtayasa itu punya kelebihan banyak. Salah satu diantaranya mahir berbahasa Inggris, berbahasa Eropa ya. Bahasa asingnya itu bahasa asingnya itu mampu. Bahasa Turki bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab apalagi. Nah, ini salah satu kemampuannya yang diwariskan kepada kita, bahwa orang Banten harus mampu juga seperti beliau gitu. Berbahasa asing karena memang kan akan lebih komunikatif dengan siapapun dan akan mengerti lebih banyak ilmu Kiai ya kalau kita bisa berbahasa asing atau mengerti. Iya, masuknya ke Sultan yang berotak encer, jenius dan pemberani. Terus kemudian beliau itu disebut ahli maritim internasional. Jadi dulu zaman kepemimpinan beliau itu, Kesultanan Banten itu orientasi politiknya maritim. Jadi maritim itu tentu banyak hal, di antaranya alutsista angkatan lautnya. Yang kedua adalah sistem penjagaan atas wilayahnya, autoritinya. Kemudian kekayaan yang terkandung dalam laut itu pun itu dalam pemikirannya juga, sehingga satu sistem, satu integratif dengan kekuasaan beliau memimpin Kesultanan Banten ini. Nah, paham maritim ini dari mana? Tentu tidak bisa asal sebut ya. Betul. Ini beliau ini sebenarnya karena sering di Eropa, bukan sering ya, maksudnya lama di Eropa, sehingga bisa memahami kultur dan juga kondisi geopolitik yang ada di Eropa. Ketika belajar tentang perkanalan itu belajar di Amsterdam. Lalu kemudian mengenai hukum internasional itu belajarnya di Inggris. Lalu kemudian belajar tentang paham keagamaan, paham tentang militer itu di Turki. Jadi beliau itu multi ilmu. Dan juga jiwa beliau itu pemberani.
satu-satunya sultan di Nusantara yang dianggap sebagai musuh besar Company itu beliau orangnya. Makanya adanya propaganda tadi Kiai. Iya. Karena memang sulit untuk dikalahkan Belanda. Sulit itu atau ditaklukkan. penjajah. Iya. Jadi sahabat muslim, untuk meneladani kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa ini, terutama kita harus memiliki banyak ilmu. Iya. Bahasa, keilmuan agama, keilmuan militer, hukum, dan yang lainnya itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin.